Jika kita membangun Dyson Sphere, 3 hal ini akan terjadi. Hey guys, selamat datang kembali di channel Bicara. Manusia membutuhkan energi yang besar untuk melangsungkan kehidupannya. Energi tersebut kita gunakan untuk menghasilkan sumber daya makanan, listrik untuk produksi, hingga transportasi. Energi yang kita miliki saat ini masih ada yang bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bahkan ada suatu usulan untuk membangun Dyson Sphere sebagai sumber energi. Dyson Sphere atau bola Dyson dapat membuat energi alternatif yang diakses manusia tanpa akan takut kehabisan energi. Jika kita membangun Dyson Sphere, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Well, sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama-tama mari kita mengenal dengan yang namanya bola Dyson atau Dyson Sphere. Bola Dyson adalah suatu megastruktur yang dicetuskan oleh Freeman Dyson pada tahun 1960. Bola ini dikonstruksikan seperti sistem satelit yang mengelilingi atau memerangkap sebuah bintang. Tujuannya adalah untuk menyerap energinya. Bola Dyson tersebut berbentuk bundar dengan mengelilingi matahari atau bintang dengan radius 150 juta kilometer dengan ketebalan bahan setebal 3 meter. Freeman Dyson mengatakan, bola Dyson bisa dibangun jika kita mengupayakan peradaban baru dan merencanakan keberlangsungan kebutuhan energi jangka panjang. Freeman Dyson mengatakan pencarian bukti keberadaan megastruktur seperti itu akan menuntun kita ke kehidupan ekstraterestrial yang luar biasa. Bola Dyson juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan alien yang sudah mampu membangun megastruktur untuk menyerap energi bintang sebagai sumber kehidupan mereka. By the way, ada banyak cara yang diusulkan untuk membangun bola Dyson ini. Saat ini peradaban manusia menurut skala Kardashev belum mencapai peradaban 1. Saat ini peradaban kita baru mencapai 0,73. Untuk mempermudah pembangunan bola Dyson, struktur Dyson yang pernah diusulkan adalah cincin Dyson, roket-roket Dyson, gelembung Dyson, dan kerangka Dyson. Cincin Dyson adalah cincin besar yang mengelilingi matahari. Cincin ini berisi sejumlah layar surya koplanar yang diletakkan di sekitar bintang. Layar ini akan mengumpulkan energi dan menyalurkannya secara nirkabel ke bumi. Kemudian, ada Dyson Swarm yang dianggap paling masuk akal sebagai kerangka. Dyson Swarm adalah cermin yang tidak terhitung jumlahnya dengan layar pengumpul energi yang mengelilingi matahari tetapi bentuknya mirip cincin yang berlapis-lapis. Gelembung Dyson berbentuk cincin tetapi lebih menyebar dan membentuk seperti bola berongga. Sedangkan cangkang Dyson atau Dyson Shell berbentuk seperti cangkang yang memerangkap matahari. Tetapi bentuk Dyson Shell akan membutuhkan materi yang sangat banyak. Ide gelembung Dyson ini mengambil ide-ide sebelumnya dan membangun di atasnya, menciptakan sistem satelit cerdas yang benar-benar mengelilingi bintang. Oke, mari kita balik ke judul pertanyaannya. Apa yang akan terjadi jika kita bisa membangun Dyson Sphere? Yang pertama adalah kita akan menambang Merkurius. Untuk membangun Dyson Sphere, kita pasti harus memiliki konstruksi dan bahan untuk membangun kerangka tersebut. Tingkat konstruksi haruslah efisien. Selain itu, bahan konstruksi haruslah sangat kuat karena akan diposisikan dekat dengan bintang atau matahari. Kita bisa menambang planet Merkurius untuk mendapatkan bahan tersebut. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Bahannya harus sekuat Merkurius untuk dapat bertahan dengan radiasi dan panas matahari. Rencana tersebut pernah dikemukakan oleh George Dvorsky. Teori tersebut menimbulkan perdebatan. Phil Pate, seorang astronom, mengatakan jika itu sangat tidak mungkin. Untuk menambang Merkurius diperlukan energi yang sangat besar. Dapat dikatakan kita membutuhkan 100 miliar kali konsumsi energi tahunan yang digunakan oleh Amerika Serikat. Kita juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menambang Merkurius, yakni selama 120 triliun tahun. Selain itu, jika tidak cukup, kita perlu menambang planet-planet sekitar seperti Venus atau asteroid. Kedua, kita akan memiliki akses energi surya kolosal.
Jika kita membangun bola Dyson, artinya kita mengekstrak energi matahari yang dikumpulkan lewat panel-panel di sekeliling matahari. Kita akan memiliki akses energi kolosal, yakni sebesar 400 septilion watt. Sekitar 1 triliun kali lebih banyak dibandingkan energi yang kita gunakan saat ini. Energi kolosal surya tersebut tentu bisa kita gunakan untuk kegiatan apapun. Mungkin saja energi itu adalah bahan bakar transportasi kita nanti. Jika kita sudah dapat membangun bola Dyson, transportasi kita tidak hanya antar pulau atau antar negara, melainkan antar planet, atau bisa aja malahan antar galaksi. By the way, untuk mendapat energi sebesar itu, perhitungan dilakukan dengan membangun bubble Dyson. Bubble Dyson atau gelembung Dyson dianggap konstruksi yang paling pas dan baik untuk menangkap energi matahari dengan jarak dekat. Ketiga, peradaban manusia sudah menguasai tata surya. Bola Dyson eksis di film-film dan karya sastra fiksi ilmiah. Contohnya di film Star Wars. Bola Dyson digambarkan sangat besar dan menjadi pusat energi manusia. Menurut skala Kardashev, itu artinya manusia sudah beranjak dari peradaban tipe 1. Saat itu terjadi, peradaban manusia mencapai tipe 2. Di mana manusia sudah dapat memanfaatkan energi bintang sebagai energi. Dan bahkan, manusia juga akan hidup dengan teknologi yang sangat maju. Contohnya, manusia bisa hidup di planet-planet lain yang telah diterraform. Misalkan Mars atau Venus. Wah, keren banget ya. Coba bayangin kita bisa liburan ke Mars, terus booking hotel di Mars. Wih, mantep. Emang kita bisa ya ngebangun bola Dyson? Well, itu pertanyaan rumit. Bola Dyson memang baru sekedar hipotesis. Megastruktur besar yang mencakup daya bintang tersebut sebenarnya pertama kali diungkapkan oleh Olaf Stapledon dalam novel fiksi ilmiah karyanya yang berjudul Star Maker. Kemudian konsep itu diadopsi oleh Freeman Dyson yang menganggap bahwa megastruktur itu dapat dibangun untuk kehidupan jangka panjang. Bayangkan jika kita akhirnya harus menambang bebatuan planet lain untuk bahan konstruksi bola Dyson. Kemudian kita perlu mengembangkan serangkaian teknologi untuk menerbangkannya. Gak cuma itu, dalam buku Evolving the Alien, The Science of Extraterrestrial Life, kita sebetulnya belum bisa memprediksi peradaban yang lebih maju akan seperti apa. Ya, mungkin saja bola Dyson bisa dibangun, tapi kayaknya masih lama deh. Ya mungkin 4 miliar tahun mendatang. Buset, lama amat. Well, kita nggak ada yang tahu. Kesimpulan. Well, jika kita bisa membangun Dyson Sphere atau bola Dyson, itu artinya kita bisa menguasai energi kolosal yang jumlahnya sangat fantastis, yakni sebesar 400 septilion watt, yaitu 1 triliun kali lebih banyak dibandingkan energi yang kita gunakan saat ini. Sayangnya, teori bola Dyson memang dapat dihitung. Untuk membangun konstruksinya akan diperlukan waktu dan energi yang sangat besar. Mungkin bola Dyson akan terbentuk 4 miliar tahun yang akan mendatang. Well, balik lagi, kita nggak ada yang tahu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, atau mungkin bisa aja nggak akan dibangun. Yang pasti, tetap stay tune di channel Bicara. Karena masih banyak informasi-informasi menarik lainnya untuk kita kasih tahu ke kalian. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Kami mau pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis, and see you on the next video.